Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Rasaka. Kita berbicara tentang bisnis, entrepreneur, financial planning, dan berbagai hal yang terkait dengan keuangan. Oke, judul kali ini saya mencoba untuk sharing mengenai kesalahan karyawan dalam mengelola gaji. Nah, kenapa judul ini saya pilih gitu ya? Karena saya melihat di berbagai medsos, terus juga di lingkungan di teman-teman saya juga, itu rata-rata mengeluhkan gaji. Jadi gajinya itu dikeluhkan, baik itu kecil, tidak cukup untuk kebutuhannya dan berbagai macam hal. Kalau saya melihat setelah mereka bercerita begini, ternyata gajinya sebenarnya cukup. Cuma terjadi kesalahan dalam mengelola gaji. Nah, yang pertama, kenapa dia berpikir itu kecil? Karena mindsetnya kita itu bahwa gaji selalu kecil, gaji selalu kurang. Itu mindset kita. Nah, hal itulah yang mau saya sharing di sini, bahwa mindset juga itu berperan. Mindset atau pola pikir kita itu juga berperan. Kalau kita pikir mindset di diri kita itu bahwa gaji selalu kurang, maka tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Jadi mindset kita ini kita benahi dulu. Itu satu ya. Terus mindset yang kedua itu adalah kita merasa bahwa kita mempunyai gaji nih, kita mempunyai gaji. Nah, gaji itu merupakan pendapatan bulanan, dan nilainya tetap, dan waktu yang kita dapat juga tetap. Misalnya setiap tanggal 1 tiap bulannya, kita akan terima setiap tanggal 1. Nilainya juga tetap, Misalnya UMR 5.300.000-an, 5,3 juta, kita akan terima 5,3 juta. Nah, terus yang di mindset kita itu adalah pasti, pasti setiap tanggal 1 setiap bulannya kita terima gaji. Nah, mindset ini kadang membuat kita menjadi tidak bisa mengelola uang. Studi kasusnya begini. Pada saat kita scroll gitu belanja online, kita lihat ada barang yang menarik bagi kita. Barang tersebut menarik, tapi ternyata sebenarnya kalau kita tanya ke diri kita, itu tidak dibutuhkan. Itu tidak dianggarkan. Pembelian barang tersebut tidak dianggarkan di bulan tersebut. Tapi karena mindset kita, udah kita beli dulu. Toh bulan depan kita juga dapat lagi gaji. Kita pakai duluan. Nanti kekurangannya kan kita terima lagi nih di bulan depan. Nah, itu mindset seperti itulah. Jadi mindset seperti itu membuat kita, karena gaji itu tetap, pasti dan konsisten, membuat kita itu tidak pernah berpikir bahwa uang yang kita keluarkan itu akan membuat keuangan kita itu berkurang. Karena kita selalu mengandalkan bulan depannya, next month Nah, jadi tidak bisa mengontrol pengeluaran. Artinya seperti itu. Karena kita merasa ngegampangin bahwa kita punya pendapatan tetap, yang setiap bulan akan datang. Dia tidak fluktuatif, tidak bisa menurun, walaupun juga dia tidak bisa naik. Nah, itu yang mindset seperti itu. Jadi coba kita ganti mindsetnya, kita ganti mindsetnya menjadi seperti ini. Realnya memang pendapatan itu memang tetap, pendapatan itu memang tetap dan konsisten. Tapi jangan kita berpikir dari sisi pengeluaran, Artinya gini, saya keluarkan hari ini, toh bulan depan juga saya dapat lagi duit. Saya keluarkan hari ini, pasti saya dapat jumlahnya yang bisa menutupi di bulan depan pengeluaran saya hari ini. Jangan berpikir seperti itu, Jadi mindsetnya dirubah sedikit. Oke, pendapatan tetap, kita rubah mindsetnya seperti ini. Kita rubah mindsetnya bahwa saya harus investasi hari ini,
ya sekian, bulan depan saya dapat lagi duit gaji saya yang pendapatan tetap tersebut di tanggal yang sama, maka saya akan tambah investasi saya. Ya. Terus di bulan depannya lagi saya akan tambah lagi investasi saya. Jadi jangan berpikir mindsetnya itu jangan diarahkan kepada pengeluaran, tapi pendapatan tetap kita atau gaji yang setiap bulan itu kita arahkan kepada investasi. Jadi investasi itu dia akan ngegulung. Sekarang investasinya misalnya 500.000 ya, bulan depan 500.000, bulan depannya lagi 500.000, karena masih tetap pendapatannya is okay. Yang penting konsisten 500.000. Coba dalam setahun 12 bulan jadi berapa? Udah 6 juta ya. Oke, konsepnya investasi. Kalau investasi 6 juta itu adalah pokoknya, berarti dia punya return ya, dia punya imbal hasil menambah 6 juta tersebut. Nah, kalau udah mindsetnya seperti itu, mindsetnya investasi, itu gaji tidak akan merasa kurang ya. Kenapa gaji merasa kurang? Karena mindsetnya kita gaji itu selalu diarahkan untuk pengeluaran, sedangkan pengeluaran itu tidak ada pengembaliannya. Beda kalau mindset kita diarahkan gaji itu untuk investasi. Jadi setiap kita mau mengeluarkan uang, pasti kalau untuk investasi pasti akan ada imbal hasilnya. Jadi kita keluarkan oke lah, memang uangnya keluar 6 juta, tapi karena untuk investasi dia ada returnnya. Mungkin dalam setahun kita dapat 5% ya, atau berapa, 5,5% gitu ya, atau 6,5% ya, ada returnnya gitu dalam setahun. Dan itulah yang membuat kita merasa cukup. Bahkan gaji kita yang kita bilang sebelumnya itu selalu kurang ya, setelah kita rubah mindset kita, itu akan menjadi lebih ya, berkembang gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, yang pertama itu adalah mindset kita terhadap penggunaan gaji kita. Jadi jangan kita bermindset gaji harus menjadi pengeluaran konsumtif apalagi gitu ya, jangan. Tapi gaji harus menjadi investasi sehingga duitnya itu akan berkembang. Yang saya bisa tambahin ya, setelah mindset kita terbentuk, maka kita action ya, kita action ya. Gaji itu harus bisa kita pergunakan untuk menghasilkan uang atau mengembangbiakan uang ya. Kalau konsepnya, cara berpikirnya kita udah seperti itu ya, actionnya seperti apa? Nah, actionnya kita ada satu kalimat yang saya pikir bagus gitu ya. Kalimat ini begini, kita itu ya pintar untuk menghabiskan uang, tapi kita tidak pintar untuk menghasilkan uang. Nah, coba kita balik sekarang ya, kalimat itu kita balik. Kita pintar untuk menghasilkan uang, tapi kita tidak pintar untuk menghabiskan atau mengeluarkan uang ya. Kita balik dulu konsepnya seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita terima gaji, apa yang akan kita pikirkan? Ini gaji harus berkembang ya, harus berkembang uangnya. Saya taruh di mana? Bukan kita ngelihat belanja online terus kita bilang mindset kita, saya udah terima gaji, maka barang apa yang harus saya beli? Bukan seperti itu ya. Uang saya harus keluar untuk belanja apa? Bukan. Jadi uang saya harus keluar untuk menghasilkan apa? Nah, itu dulu konsepnya. Nah, saya punya masukan ya. Jadi setiap ada gaji, supaya tidak salah dalam pengelolaannya, kita investasikan ya. Walaupun kecil tapi konsisten, itu akan menjadi bermanfaat ya. Dia tetap berkembang. Sekecil apapun kita investasikan, dia tetap akan berkembang. Atau bisa juga kita partner. Kita punya partner bisnis, tapi kita investasinya saja ya, artinya kita taruh duit kita di bisnisnya dia. Nah, tapi ini ada syarat-syarat tertentunya ya. Misalnya kita udah kenal orangnya
karakter orangnya, integritas orangnya kita udah kenal, ya. Terus misalnya juga dia menjalankan usahanya, jadi jangan, dan dia punya modal juga di situ. Jadi jangan sampai menaruh investasi untuk di bisnis orang itu tidak keluar duit, ya jangan. Tapi dia hanya keluar tenaga doang, jangan ya. Nanti dia bisa beralasan bahwa ya bisnisnya lagi nggak bagus gitu ya, saya udah berusaha ya tapi hasilnya nggak bagus, rugi, ya dia nggak rugi apa-apa ya, dia nggak rugi apa-apa, kita yang rugi, yang punya uang ya. Itu syarat-syaratnya nanti kita bahas di lain waktu ya. Intinya itu, kesimpulannya adalah uang itu harus dikembangbiakan agar ya kita tidak lagi berkesimpulan bahwa gaji kita kurang, gaji kita kecil, dan kesimpulannya kita salah dalam mengelola gaji kita. Oke, sekian aja dari saya, semoga bermanfaat. Saya termasuk masih fakir ilmu, tapi begitulah yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Semoga bisa terus menonton channel ini dan sekalian di subscribe. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.